Dengar kata depresi ekonomi, mungkin langsung kebayang krisis yang parah banget ya. Ya, biasanya gitu. Tapi nih, analisis mendalam Ray Dalio soal siklus utang besar yang kita bedah hari ini bilang, depresi itu punya ciri khas fundamental yang beda dari sekedar resesi dalam. Betul. Bukan cuma soal seberapa dalam jatuhnya. Jadi misi kita hari ini ya, kita coba gali bareng, apa sih sebetulnya monster depresi ekonomi ini? Terutama tipe deflasi, kayak yang hantam Amerika tahun 30-an itu. Nah, itu contoh klasiknya. Apa mekanismenya? Terus kenapa langkah pemerintah jadi krusial banget? Yuk, kita bongkar ini pelan-pelan. Oke. Jadi analisis ini nunjukin kalau depresi itu momen puncak sekaligus titik balik dari siklus utang jangka panjang. Siklus utang jangka panjang, oke. Bedanya apa sama resesi biasa yang mungkin lebih sering kita dengar? Udah nol. Wah, Akibatnya, kebijakan moneter andalan, nurunin suku bunga buat memacu pinjaman dan belanja, itu jadi tumpul. Nggak ada ruang gerak lagi ke bawah. Jadi kayak kehabisan amunisi gitu ya, ketika obat standar udah nggak mempan lagi. Terus apa yang terjadi di sistem ekonominya? Tepat. Saat itu, biasanya tumpukan utang udah terlalu besar, terlalu menggunung dibanding kemampuan pendapatan buat bayar. aduh. Nah, inilah pemicu fase deleveraging. Atau ya, proses pengurangan beban utang secara paksa dan ya, menyakitkan. Deleveraging. Maksudnya gimana tuh? Ya, banyak pihak terpaksa jual aset, potong pengeluaran habis-habisan, terus fokus restrukturisasi utang atau penghematan austerity gitu. Oke. Tapi, temuan penting dari kajian ini, langkah-langkah itu aja seringkali belum cukup buat muter balik roda ekonomi. Saya coba bayangin situasinya nih. Harga aset, kayak saham, properti, anjlok. Terus orang yang punya utang makin susah bayar cicilan. Betul. Investor lihat ini jadi panik kan? Ikut jual aset atau narik pinjaman mereka. Akibatnya, ya uang tunai jadi langka, likuiditas kering. Likuiditas mengering, iya. Susah ubah aset jadi kas tanpa rugi besar. Terus, karena semua orang ngerem belanja, dan belanja satu orang kan pendapatan orang lain, pendapatan keseluruhan ikut anjlok dong. Tepat sekali. Itu mata rantainya. Ini bikin orang makin dianggap nggak layak dapat kredit baru, memicu lagi penjualan aset berikutnya. Wah, kayak gimana ya, terjebak pasir isap gitu ya. Persis kayak pasca 1929 di AS itu. Gambaran yang pas banget. Lingkaran setan itu nyata dalam depresi. Nah, kajian ini juga nekenin beda kritis antara depresi yang ditangani dengan baik versus dengan buruk. Oke, ini menarik. Gimana tuh bedanya? Penanganan efektif itu biasanya responsnya cepat dan berani. Pertama, bank sentral banjiri sistem dengan likuiditas. Kedua, pangkas suku bunga ke nol secepat mungkin. Langsung ke nol ya? Iya. Ketiga, kalau itu belum cukup, bank sentral ambil langkah radikal. Cetak uang buat beli aset finansial yang sekarang kita kenal sebagai quantitative easing atau QE. Ah, QE. Sering dengar istilah itu. Tujuannya nyuntik uang langsung ke sistem, nekan suku bunga jangka panjang. Ini juga harus dibarengi stimulus fiskal kuat dari pemerintah, kayak proyek infrastruktur atau bantuan langsung. Dan juga Melindungi bank-bank besar ya. Betul. Melindungi bank atau lembaga keuangan besar yang kalau gagal bisa runtui seluruh sistem, yang disebut institusi keuangan sistemik. jadi QE itu bukan sekedar cetak uang biasa ya, tapi lebih ke alat darurat. Iya, betul. Itu alat darurat buat situasi ekstrim. Lalu, kalau penanganan yang buruk, apa contohnya? Nah, yang buruk itu seringkali karena responsnya lambat, ragu-ragu. Kesalahan umum itu terlalu cepat menerapkan austerity, penghematan besar-besaran, tanpa stimulus fiskal yang cukup. Jadi malah makin parah ya? Iya, permintaan makin terpuruk. Kesalahan lain, membiarkan institusi keuangan penting bangkrut. Itu bisa memicu panik sistemik. Bahaya banget. Analisis ini nyatat AS di awal 1930-an sempat kejebak pendekatan austerity ini. Semacam kesalahan pemula yang klasik dalam hadapi depresi. Baru di bawah Presiden Roosevelt, kebijakannya berubah, lebih agresif. Termasuk langkah berani ninggalin standar emas, itu gimana? Nah, itu dia. Ninggalin standar emas artinya pemerintah bisa lebih bebas cetak uang buat stimulus kan? Oh gitu ya, jadi nggak terikat sama cadangan emas lagi. Benar sekali. Standar emas kan membatasi jumlah uang yang bisa dicetak. Melepasnya itu ngasih fleksibilitas moneter yang dibutuhin banget pas krisis, depresi, buat QE atau danain stimulus fiskal. Ini bagian dari paket kebijakan yang lebih berani buat lawan deflasi dan rangsang ekonomi.
Oke, kita udah lihat mesinnya bekerja nih. Tapi apa relevansinya semua ini buat Anda pendengar kami? Penting ini. Paham pola depresi ini kan bukan buat jadi peramal krisis ya, tapi lebih ke kemampuan ngenalin pola sejarah ekonomi. Dinamika ini nunjukin betapa vitalnya keputusan pembuat kebijakan pas saat genting. Sangat vital. Langkah mereka itu bisa nentuin dalamnya jurang krisis dan seberapa cepat kita bisa keluar dengan dampak jangka panjang buat kita semua. Iya, singkatnya, depresi itu babak pengurangan utang atau deleveraging besar-besaran yang terjadi pas kebijakan moneter konvensional udah kehilangan kekuatannya karena suku bunga di titik nol. Udah nggak bisa apa-apa lagi pakai cara biasa. Betul. Kunci buat lolos dari jeratnya itu kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang cepat, berani, dan terkoordinasi. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran menarik lagi yang diangkat dalam analisis ini. Apa itu? Tekanan ekonomi dahsyat selama depresi itu seringkali memicu pergeseran sosial dan politik yang fundamental. Oh iya, itu juga dibahas. 30, yang malah memperburuk kondisi global, terus menguatnya gerakan populis di banyak negara. Bahkan, ya peningkatan ketegangan antar negara. Bener banget. Dampaknya luas sekali. Ini membawa kita pada satu pertanyaan ya, buat direnungkan bareng-bareng. Selain angka-angka ekonomi, guncangan sosial atau pergeseran lanskap politik mendasar apa saja yang mungkin lagi dimasak di balik layar ketika masyarakat harus bergulat dengan tekanan ekonomi sehebat depresi. Wah, pertanyaan bagus itu. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya.